Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaful Bahri. Saya dari kelas 22F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas machine learning, prediksi penyakit jantung menggunakan SPM atau support vector machine pada dataset UC Cleveland. Di pendahuluan, di sini saya mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas machine learning dengan menjelaskan dataset vertices UC. Yang ketiga, memprediksi dataset vertices UC. Yang keempat, menjelaskan hasil akurasi dari SPM. Dataset vertices UC Cleveland. Dataset ini berasal dari Cleveland Clinic Foundation dan berisi 300 observasi atau baris dan 14 atribut atau kolom. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi keberadaan penyakit jantung pada pasien. Seperti yang kita lihat di hasil screenshot saya, yaitu hasil yang udah diolah dan hasilnya ada beberapa baris dan kolom seperti egg, sex, CV, dan prescriptive TPS. Di slide selanjutnya atribut tersebut akan dijelaskan. Di atribut tersebut ada egg, yaitu usia pasien, sex jenis kelamin, CV jenis nyeri dada, TPS tekanan darah istirahat, shock kolesterol, FBS gula darah puasa, restek hasil elektrokardiografi istirahat, talas denyut jantung maksimum tercapai, eksang, anggina akibat olahraga, dan yang lainnya. Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk mengembangkan model klasifikasi menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Model ini diharapkan mampu memprediksi apakah seorang pasien menderita penyakit jantung atau tidak berdasarkan fitur-fitur klinis yang ada dalam dataset. Yang ketiga, indikator keberhasilan utama yang akan kita lihat adalah akurasi dari model SPM tersebut. Tidak ada metodologi. Kenapa ada pemuatan data, kita langsung saja ke Google Colab. Di sini saya membuat pemuatan data. Kami mau dataset menggunakan library Pandas. Kedua, ada platform research data, yaitu menangani hilang atau missing value jika ada dalam dataset ini biasanya sudah bersih. Namun sebagai praktik yang baik, kita bisa periksa. Ini kita akan memasukkan df.is0.sum, mengidentifikasi kolom kategorikal dan numerik. Contoh sederhana berdasarkan tipe data. Ada kolom C dan PAL terkadang dibaca sebagai objek jika mengandung nilai. Kita akan konfirmasi paksa ke numerik dan mengisi dengan modus atau median jika ada. Untuk dataset ini nilai sering diganti dengan non terlebih dahulu, yaitu dengan df sama dengan df replace dan datanya nv.9. Selanjutnya kita memisahkan fitur X dan target Y dengan cara X sama dengan df drop buka kurung condition, X sama dengan 1, dan Y sama dengan df buka kurung condition. Kita print. Setelah itu kita membagi data menjadi data latih dan data uji, yang biasanya merupakan 80% data latih dan 20% data uji. Selanjutnya ada penskalaan fitur. SPM sensitif terhadap skala fitur. Jadi di penskalaan penting, yaitu dengan scalar sama dengan standar scalar. Dan selanjutnya yang ketiga, melatih model SPM. Dengan SPM sama dengan model sama dengan SVC buka kurung kernel. Dan selanjutnya, dan ini adalah hasil dari dataset dari codingan yang saya buat dan direkomendasikan oleh AI. Di sini ada dataset berhasil dimuat dengan beberapa baris pertama dari dataset, yaitu ada egg, sex, CV, dan selanjutnya ini ada informasi dataset. Di sini ada statistik deskriptif yang diolah
Di sini ada jumlah nilai yang hilang per kolom sebelum penanganan. Ini ada fitur X setelah pra pemrosesan ke beberapa baris pertama. Dan di sini ada target Y-nya. Di sini ada data latih setelah penekanan beberapa baris pertama dan model SPM berhasil dilatih. Prediksi pada data uji beberapa prediksi pertama. Akurasi model SPM 90%. Kita kembali lagi ke slide presentasi. Di sini ada hasil data set berhasil diproses, berhasil memisahkan fitur X dan Y yang mana adalah kolom condition. Data kemudian dibagi menjadi set pelatihan 237 sampel dan set pengujian 60 sampel. Fitur-fitur numerik telah diskalakan menggunakan standar Keller karena SPM sensitif terhadap skala fitur. Yang kedua, model SPM berhasil dilatih. Pesan model SPM berhasil dilatih mengonfirmasi proses pelatihan menggunakan data latih yang telah diskalakan berjalan tanpa error, menggunakan kernel linear untuk SPM pada tahap ini. 3. Prediksi pada data uji. Model yang dilatih kemudian digunakan untuk membuat prediksi pada data uji yang ada di test case. Output 0,00001,010 adalah adalah 10 prediksi pertama untuk pasien dalam set pengujian, di mana 0 kemungkinan berarti tidak ada penyakit jantung dan 1 berarti ada penyakit jantung. 4. Akurasi model SPM. Ini adalah metrik akurasi utama dalam kasus ini. Akurasi 90% berarti bahwa dari semua pasien dalam set data uji, model Anda berhasil memprediksi dengan benar apakah mereka menderita penyakit jantung atau tidak sebanyak 90% dari total kasus. Dengan kata lain, jika ada 60 pasien di data uji, model Anda membuat prediksi yang benar untuk sekitar 60 kali 0,90 sama dengan 54 pasien. Kesimpulan. Di kesimpulan ini, model SPM menunjukkan performa yang sangat baik dalam memprediksi keberadaan penyakit jantung pada data saat ini. Dengan akurasi 90%, ini menunjukkan bahwa fitur-fitur yang ada dalam dataset memiliki daya prediktif yang cukup baik dan model SPM mampu mempelajari pola yang relevan untuk melakukan klasifikasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaful Bahri. Saya dari kelas 22F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas machine learning prediksi penyakit jantung menggunakan SPM atau support vector machine pada dataset UC Cleveland. Di pendahuluan, di sini saya mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas machine learning dengan menjelaskan dataset vertices UC. Yang ketiga, memprediksi dataset vertices UC. Yang keempat, menjelaskan hasil akurasi dari SPM. Dataset vertices UC Cleveland. Dataset ini berasal dari Cleveland Clinic Foundation dan berisi 300 observasi atau baris dan 14 atribut atau kolom. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi keberadaan penyakit jantung pada pasien. Seperti yang kita lihat di hasil screenshot saya, yaitu hasil yang sudah diolah dan hasilnya. Ada beberapa baris dan kolom seperti egg, sec, CV, dan prestige PPS. Di slide selanjutnya, atribut tersebut akan dijelaskan. Nah, di atribut tersebut ada egg, yaitu usia pasien, seks jenis kelamin, CV jenis nyeri dada, TBS tekanan darah istirahat, shock kolesterol, FPS gula darah puasa, restek hasil elektrokardiografi istirahat, talas denyut jantung maksimum tercapai, eksang, anggina akibat olahraga, dan yang lainnya. Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk mengembangkan model klasifikasi menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Model ini diharapkan mampu memprediksi apakah seorang pasien menderita penyakit jantung atau tidak berdasarkan fitur-fitur klinis yang ada dalam dataset. Yang ketiga, indikator keberhasilan utama yang akan kita lihat adalah akurasi dari model SPM tersebut. Tidak ada metodologi, ya kenapa ada kemuatan data, kita langsung saja ke Google Colab. Nah,
Di sini saya membuat pemuatan data. Kami mau dataset menggunakan library Pandas. Yang kedua ada platform processing data, yaitu menangani yang hilang atau missing value jika ada. Dalam dataset ini biasanya sudah bersih. Namun sebagai praktik yang baik kita bisa periksa. Ini dengan memasukkan df.isNull.sum, mengidentifikasi kolom kategorikal dan numerik. Contoh sederhana berdasarkan tipe data. Ada kolom C dan P terkadang dibaca sebagai objek jika mengandung nilai. Kita akan konfirmasi paksa ke numerik dan mengisi dengan modus atau median jika ada. Untuk dataset ini nilai sering diganti dengan non terlebih dahulu, yaitu dengan df sama dengan df replace dan datanya koma np.9. Selanjutnya kita memisahkan fitur X dan targetnya dengan cara X sama dengan df drop buka kurung condition, X sama dengan 1, dan Y sama dengan df buka kurung condition. Dan kita print. Nah, setelah itu kita membagi data menjadi data latih dan data uji, yang biasanya merupakan 80% data latih dan 20% data uji. Nah, selanjutnya ada penskalaan fitur. SPM sensitif terhadap skala fitur. Jadi di penskalaan penting, yaitu dengan scalar sama dengan standar scalar dan selanjutnya. Yang ketiga, melatih model SPM. Dengan SPM sama dengan model sama dengan SVC buka kurung kernel dan selanjutnya. Dan ini adalah hasil dari dataset dari codingan yang saya buat dan direkomendasikan oleh AI. Di sini ada dataset berhasil dimuat dengan beberapa baris pertama dari dataset, yaitu ada X, survey, dan selanjutnya ini ada informasi dataset. Di sini ada statistik deskriptif yang diolah. Di sini ada jumlah nilai yang hilang per kolom sebelum penanganan. Di sini ada fitur X setelah pra pemrosesan ke beberapa baris pertama. Dan di sini ada target Y-nya. Di sini ada data latih setelah penekanan beberapa baris pertama dan model SPM berhasil dilatih. Prediksi pada data uji beberapa prediksi pertama. Akurasi model SPM 90%. Kita kembali lagi ke slide presentasi. Di sini ada hasil dataset berhasil diproses, berhasil memisahkan fitur X dan Y, yang mana adalah kolom condition. Data kemudian dibagi menjadi set pelatihan 237 sampel dan set pengujian 60 sampel. Fitur-fitur numerik telah diskalakan menggunakan standar scalar karena SPM sensitif terhadap skala fitur. Yang kedua, model SPM berhasil dilatih. Pesan model SPM berhasil dilatih mengonfirmasi proses pelatihan menggunakan data latih yang telah diskalakan berjalan tanpa error, menggunakan kernel linear untuk SPM pada tahap ini. 3. Prediksi pada data uji. Model yang dilatih kemudian digunakan untuk membuat prediksi pada data uji yang ada di test case. Output 0,0000110 adalah adalah 10 prediksi pertama untuk pasien dalam set pengujian, di mana 0 kemungkinan berarti tidak ada penyakit jantung dan 1 berarti ada penyakit jantung. 4. Akurasi model SPM. Ini adalah metrik akurasi utama dalam kasus ini. Akurasi 90% berarti bahwa dari semua pasien dalam set data uji, model Anda berhasil memprediksi dengan benar apakah mereka menderita penyakit jantung atau tidak sebanyak 90% dari total kasus. Dengan kata lain, jika ada 60 pasien di data uji, model Anda membuat prediksi yang benar untuk sekitar 60 kali 0,90 sama dengan 54 pasien. Kesimpulan. Di kesimpulan ini, model SPM menunjukkan performa yang sangat baik dalam memprediksi keberadaan penyakit jantung pada data saat ini. Dengan akurasi 90%,
Ini menunjukkan bahwa fitur-fitur yang ada dalam dataset memiliki daya prediktif yang cukup baik, dan model SPM mampu mempelajari pola yang relevan untuk melakukan klasifikasi. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Itu Assalamualaikum.